pada Basecamp ini terdapat fitur ini Heels. Itu fitur ini bukan hanya memperlihatkan di mana tas itu berada, namun bagaimana tas itu bergerak. Pada gambar terlihat bahwa task viewing nah ini pada gambar terlihat bahwa di sini ada dua task, yaitu task viewing and editing a folder dan listing all folder. Nah, ini kita lihat dari tanggal 5 April, task ini posisinya masih berada di uphill, artinya masih menanjak gitu prosesnya, in progress-nya, masih discover requirement-nya apa aja. Nah, terus hari ke tanggal 9 dia yang untuk task viewing and editing a folder ini sudah melewati puncak. Artinya pengerjaannya sudah berjalan gitu si pengerjaannya, dan dia tinggal menyelesaikannya hingga downhill. Nah, sedangkan untuk listing all folder ini ada progress namun masih berada di uphill. Nah, pas ketika tanggal 11 April untuk kita lihat untuk viewing and editing a folder ini dia stuck gitu, stuck di, padahal ini sudah berlangsung 3 hari dari tanggal 9 masih stuck di downhill sini, dan untuk listing all folder dia lebih dulu gitu untuk sampai ke akhir. Nah, fitur ini jadi memudahkan untuk seorang manajer gitu atau supervisi buat melihat oh ternyata di sini ada tas yang tidak bergerak, artinya kemungkinan di sini ada masalah gitu dari tas itu. Oke, terus yang selanjutnya nobody say I don't know. Tidak ada yang berkata saya tidak tahu. Dalam sebuah proyek, terkadang tim cenderung diam ketika terjebak atau blocking saat mengerjakan sesuatu dan tidak mengatakannya kepada manajer atau SPV-nya. Akibatnya bisa membuat proyek menjadi terhambat. Namun hal ini bisa kita hindari lebih awal dengan adanya diagram bukit atau hills ini. Semua orang dalam proyek bisa melihat titik mana yang tidak bergerak secara efektif, dan di situ berarti ada masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan tas ini agar bisa melewati bukit. Nah, di sini ada contohnya, kita bisa lihat ada 3 tas dalam satu scoop ini. Untuk tas yang berwarna merah, dia selama beberapa hari masih stuck di situ. Nah, gimana caranya kita bisa melihat progres dari tas ini gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan refactor atau memecah ulang scope itu. Nah, contoh pada bukit ini kita melihat bahwa notify ini, tas notify ini, dia itu terjebak selama 6 hari pada bukit. Namun ketika kita bertanya pada tim, pekerjaan mereka sebenarnya berjalan gitu, bukan tidak mengerjakan sama sekali fitur notify ini. Nah, ternyata penyebabnya adalah fitur notify ini memiliki memiliki bagian yang berbeda, yaitu ada mendesain email, mengirim email di backend, dan menampilkan notifikasi di menu dalam aplikasi. Nah, jadi solusinya kita breakdown lagi fitur ini menjadi tiga tas gitu, 3 tas ini kita pecah. Nah, setelah kita pecah, nanti kita bisa melihat ternyata dari fitur notify ini untuk
delivery-nya sudah sampai downhill, terus untuk fitur email notification-nya sudah hampir ke puncak, dan hey menunya ini sendiri tampilannya itu masih di bawah gitu. Jadi kita bisa terlihat progres dari Notify ini secara keseluruhan. Oke. Terus selanjutnya build your way uphill, buat jalanmu saat mendaki. Beberapa tim berjuang ketika pertama kali mencoba menaiki bukit. Mereka menganggap skup telah terpecahkan dan memindahkannya ke atas bukit. Kemudian harus menggeserkannya kembali ketika menemukan sesuatu yang unexpected, unknown, atau yang belum terduga. Ini terjadi karena saat menanjak, tim berpikir secara teori, misal ketika dia menggunakan API, mereka merasa pekerjaannya tidak akan ada yang masalah gitu. Namun ternyata malah menjadi lebih rumit. Sebaliknya, buatlah cara berpikir ketika sepertiga pertama sebaiknya buatlah cara berpikir ketika sepertiga pertama bahwa saya sudah memikirkan ini, sepertiga kedua saya telah memvalidasi ini, dan sepertiga terakhir saya sudah mendalami hal ini, dan saya yakin tidak ada sesuatu yang belum saya ketahui. Lanjut ke subbab berikutnya. Stop dulu. Dicek dulu ada yang nanya enggak, kalau enggak ditanya biasa. Oh ya. Biar enggak terlalu cepat. Ada yang nanya dari sini? Atau tunjuk? Halo? Halo, ada yang nanya? Mungkin tunjuk aja ya, Mas? Ya, bebas tunjuk boleh. Tunjuk. Mungkin siapa ya? Balulu. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan dari sini atau? Oke, boleh. Buat yang build your way uphill, itu contoh konkretnya gimana, Mas? Bisa ada contohnya nggak? Sepertiga pertama sudah menunjukkan, sepertiga kedua apa tadi? Validasi. Sepertiga terakhir saya telah mendalami hal ini. Contohnya apa ya? Nah, pikir dulu. Jadi contohnya yang API ini ketika kita mau menggunakan API itu dalam misalkan sebuah fitur itu yang sepertiga pertama kita tuh harus sudah memikirkan gitu API ini tuh dampak ke fitur ini seperti apa, apakah misalkan malah fiturnya jadi kebenar gitu, ada lebih banyak bug atau yang lainnya, maksudnya kita udah tahu gitu, mungkin misalkan dari API itu kita lihat di dokumentasinya atau sebagainya gitu, dan kita misalkan baca-baca juga mungkin kalau misalkan ada forum dan sebagainya, kita bisa cek juga API ini tuh sebenarnya seperti apa misalkan diimplementasi di fitur ini. Nah, terus yang kedua itu tim tuh segera bisa memvalidasi gitu kalau API yang digunakan ini berjalan dengan baik gitu, dan sudah benar-benar
valid di luar sana banyak yang menggunakannya, dan maksudnya untuk bug-bug dan sebagainya tuh udah terdokumentasi gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, untuk yang terakhir ini kita tuh sudah mendalami, artinya tadi yang sepertiga pertama dan sepertiga kedua itu kita sudah dapat pelajaran banyak bahwa kita sudah tahu celah-celahnya ketika menggunakan API ini, dan yakin gitu nggak ada hal yang miss dari penggunaan API ini di produk yang akan kita buat gitu. Bingung nggak? Oke. Atau mungkin yang lain ada yang bisa lebih tambahan gitu menjelaskan? Menjawab nggak, Mbak? Oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Apa ya? Coba ke Mbak Dita. Mbak Dita, ada yang mau ditanyakan nggak, Mbak? Oh, nyambung sama yang tadi deh. Kalau di sepertiga terakhirnya itu ada miss, terus haruskah mengganti plannya atau harus bagaimana sih? Nah berarti kalau itu sih sepemahaman saya, kalau misalkan di belakangnya ada miss, ya berarti kita salah gitu, maksudnya kita masih kurang dalam hal apa namanya, yang tadi itu memvalidasi API-nya, terus mencari hal apa saja yang sebenarnya API ini misalkan butuhkan gitu untuk fitur kita. Dan kalau misalkan miss, ya berarti ya diselesaikan gitu miss itu gitu. Jawab nggak? Atau masih bingung? Nanti ada sih sebenarnya di selanjutnya, nyambung ke subbab selanjutnya. Gimana caranya kita apa namanya mengurutkan gitu prioritas, itu nyambung. Ada lagi yang mau bertanya? Ya kan kalau gitu. Ya, lanjut aja. Indra, ini dilanjutin aja atau? Ya, boleh lanjut dulu deh, boleh. Oke. Oke, lanjut. Kita ke solve in the right sequence. Nah, jadi selain kita bisa melihat progres dari sebuah skop pekerjaan, kita juga dapat menggunakan diagram bukit untuk mengurutkan pekerjaan. Masalah mana yang diselesaikan dalam urutan yang mana. Some scope, beberapa scope lebih beresiko dibandingkan yang lain. Bayangkan dua scope, satu melibatkan geocoding data, yaitu sesuatu yang tim belum pernah mengerjakan sebelumnya, dan satu lagi mendesain dan mengimplementasikan email notifikasi. Dua-duanya memiliki hal-hal yang tidak diketahui. Keduanya mulai dari bawah bukit. Keduanya mulai dari bawah bukit. Tim akan bertanya, jika kita kehabisan waktu, mana yang lebih mudah kita gabungkan, wipe gitu, atau diselesaikan lah. Meskipun tidak diketahui, dan mana yang terbukti lebih sulit daripada yang kita pikirkan. Harder than anything.
Oke, nah hal ini memotivasi tim untuk meningkatkan pekerjaan paling menakutkan terlebih dahulu. Ketika mereka mulai menanjak ki bukitnya, mereka akan meninggalkannya di sana dan mencari hal-hal yang penting dan kritikal sebelum menyelesaikan downhill hingga selesai. Lebih baik kita mendapatkan hal-hal kritis di awal scope, di awal project, dan meninggalkan screw tightening. Ini mengencangkan skrup untuk nanti. Jadi maksudnya dari paragraf ini ya kita tuh memprioritaskan gitu hal-hal yang dirasa menakutkan, maksudnya sesuatu yang kita belum pernah kerjakan sebelumnya. Kayak tadi ada 2 scope, yang satu itu tentang geocoding dan yang satu email notifikasi. Nah, dari 2 scope itu kita pastinya harus lebih dahulukan yang geocoding, karena kalau misalkan untuk email sendiri itu kan sudah ada misalkan template-templatenya gitu yang tersedia. Jadi daripada nanti kalau misalkan yang email itu didului, kita bisa terlalu banyak memikirkan dari segi desainnya gitu, dari segi kosmetiknya gitu. Sedangkan kalau misalkan kita mendahulukan yang geocoding tadi, kita tuh jadi lebih menggali lagi gitu, karena memang sebelumnya kan sebelumnya kan belum tahu gitu tentang hal ini. Nah, maksudnya dari screw tightening ini itu tuh jadi kayak yang saya pahami sih kayak mengencangkan skrup gitu. Jadi di awal kita tuh masukin skrupnya ke lubang gitu sampai jangan dulu terlalu kencang lah gitu, jangan dulu terlalu kencang. Nah, nanti cari lagi lubang skrup yang lain, kita sedikit kencengin dulu. Nah, baru nanti di akhir semua skrup itu kita mulai kencangkan gitu. Artinya jadi skrup itu ibaratkan fitur-fitur dalam satu skrup itu. Jadi kita logorkan dulu, nanti di akhir kita fixing gitu, lebih sempurnakan lah intinya gitu. Disempurnakannya di akhir. Terus lanjut untuk work expand. Jadi sampai ke sini pekerjaan. tadi Mas, ada yang bingung nggak terkait pernyataan tadi itu? Oh ya. Itu kata-katanya agak susah ya ini ya. Takutnya Iya. beda persepsinya. Ya, ada yang tanyakan mungkin. Memang ini agak sulit sih. Udah diartikan juga. Coba nih Pak, cek. Cek ke Mbak Sita. Gimana Mbak Sita tentang yang ini, paragraf ini? Ya dari awal ya, 2 paragraf atau dari awal. Terakhir itu. Nah, kan nyambung kan. Jadi kalau aku sih anggapannya itu jadi kayak soft in the sequence tuh ngerjain yang important sama urgent dulu, terus important sama nggak urgent, terus ya yang ada tahapan kayak matrix Eisenhower itu yang dulu. Ke kalimatnya sih jadi yang ngerjainnya dari yang paling important dulu gitu sih kalau aku pahami. Kalau yang maksud yang ini Mbak, skrup ini maksudnya gimana Mbak? Menurut pemahaman
Mbak Sita. Yang mana? Yang paragraf ini. Yang ini. Ya nyambung sih ke yang ini. Ya sih, aku juga udah baca yang soft progress tuh, yang nggak paham tuh yang di soft in the right sequence ini yang belum benar-benar ngerti. Jadi kayak udah sampai atas, jadi yang belum nggak, kalau aku pahamnya yang belum terlalu urgent ya dinantiin dulu gitu. Kalau kita yang urgentnya udah sampai atas, udah sampai apa uphill, baru kita ngelihat ke belakang lagi, kerjain yang important tapi nggak urgent misalnya, gitu sih. Oke. Dari yang lain ada tambahan mungkin? Ya, yang mau nambahin sih. Nah, ya. Pendapat aja, nanti tolong dikoreksi teman-teman kalau ada yang berbeda ini. Kalau analogi yang diberikan Mas Rizal tadi ya. Jadi menurutnya itu penting sih. Jadi ibaratnya dengan bahasa lain, kita jangan sampai benar-benar ini. Kalau kita udah ngencengin script dengan keras gitu, tapi ternyata di dalamnya itu masih ada ini ya, masih ada yang ketinggalan segala macam. Maka untuk melepas lagi dan membuka tutup kan effortnya akan lebih keras. Nah, jadi ini pentingnya apa namanya review progress atau scrum meeting dengan klien. Jadi lebih baik sedikit tapi segera kita validasi gitu dengan user, daripada nanti kita semuanya gelondongan di UAT. Biasanya UAT itu akhir-akhir, dan nanti kalau ada revisi mayoritas jadi banyak gitu. Nah, dan biasanya pola kita kan kalau misalnya kita melakukan user gathering gitu, kita kan biasanya sama ini ya, sama orang teknis atau sama usernya langsung gitu. Nanti padahal di sana sebetulnya ada peran lain, ada orang lain yang juga butuh untuk memberikan validasi, misalnya atasannya. Nah, kalau UAT langsung di akhir-akhir, nanti bakal banyak nih atasannya, misalnya ada atasan yang ikut gitu, terus dia baru komplain, loh kok kayak gini yang kamu buat gitu. Ada beda orang gitu, siapa yang kita hadapi sehari-hari, misalnya staffnya atau usernya, dengan orang lain yang memiliki peran juga sebagai approval. Dan menurutku itu sebagai pengaman kita, mungkin sering ya kita itu dianggap nggak berprogres banyak gitu, atau kok komunikasinya jarang. Nah, menurutku kalau kita sering-sering melakukan review, ini sebenarnya kita bisa lebih mengamankan diri sendiri, karena user akan tahu juga dinamika proses development-nya gitu. Misalnya kemarin minta fitur X itu, oke sekarang fitur X-nya udah hampir jadi nih, lakukan review deh, betul atau enggak sih asumsi kita gitu, sampai nanti ke belakang. Meskipun nanti ini ya, boleh sih menurutku setengah jadi gitu, tapi jangan error. Beda ya error dengan setengah jadi. Setengah jadi itu misalnya login, katakanlah baru jadi front end-nya doang gitu. Nanti untuk back end-nya ya kita ceritain gitu. Nanti ekspektasinya ketika klik login dia akan masuk ke aplikasi Pak gitu. Nah, tapi kan minimal user udah ada gambaran nih, kurang lebih seperti itu, kurang nanti apa yang kurang itu bisa diceritakan gitu. Nah, itu yang menurutku lebih enak dan lebih seru gitu, daripada nanti kita udah jadi, udah login, udah bisa misalnya Facebook gitu, bikin Facebook, udah login, udah bisa posting foto, udah bisa logout segala macam, tapi konfirmasinya di akhir-akhir. Aku nangkepnya analogi Mas Rizal yang ngencengin seluruh kayak gitu sih. Jadi sebelum kita menutup dan kita kencangkan cekrup gitu, yang di dalam itu kita tunjukkan dulu kayak gini, udah deal belum? Kalau deal baru kita kencengin. Itu sih pendapat saya. Thank you. Oke, makasih Mas Diki. Ada yang mau menambahkan lagi atau sepakat dengan pernyataan Mas Diki? Dari kamu sendiri gimana aja? Dari pendapat Sita sama Diki tadi ada yang mau kamu komentarin nggak?
Coba kalau dari situ tadi gimana? Kamu bisa ngulang sedikit nggak? Bener nggak tadi pernyataannya atau sedikit juga gimana? Aku nggak terlalu ke translate sih, jadi kan Iya nggak translate. Maksudnya ya. Jadi. maksudnya jadi ngerjain dulu yang important sama urgent dulu terlebih dahulu. Jadi yang belum yang nggak terlalu urgent dikesampingkan dulu gitu. Jadi setelah yang urgent sama important udah selesai atau hampir selesai, baru ke yang ke sequence selanjutnya gitu, yang saling berhubungan kan tasnya. Kayak gitu sih. Gimana Zal? Benar? Kalau saya sih nangkepnya lebih sepakat dengan yang Mas Diki tadi. Jadi kan dari dari misalkan dari banyak tes itu kan pasti memang ada yang sulit, ada yang mudah. Tapi kalau jadi kita mendahulukan yang tadi kan yang sulit dulu, tapi nggak sampai nggak sampai perfect gitu, maksudnya setengah jadi ya, tadi itu setengah jadi tapi nggak ngebug gitu. Misalkan kayak tadi loginnya tampilan front end-nya dulu, untuk back end-nya misalkan belakangan gitu. Nah kalau yang Sita tadi kan, atau si tadi nangkepnya memprioritaskan hal yang urgent gitu, hal yang urgent. Sedangkan kan jadi kalau hal yang urgent itu jadinya kayak menyelesaikan satu fitur dulu baru fitur lain. Saya sih tadi nangkepnya gitu. Tapi kalau Mas Diki itu dari semua yang fitur yang ingin kita kerjakan itu kita buat dulu nih yang kan important tadi setengah jadi gitu. Maksudnya setengah jadi ya belum sempurna banget lah gitu si fiturnya. Itu baru nanti setelah terkumpul semuanya itu baru kita kencangkan skrupnya tadi gitu. Diselesaikan dia sampai ke downhill itu. Itu bukan? Ya, itu disambungkan dengan grafik tadi ya, uphill, downhill itu ya. Kan nyambungnya kan ke sana itu. Terus bisa nggak dikaitkan dengan rabbit hole ya? Jadi aku pengen dikaitkan ke sana, ada hubungannya nggak ya? Nah, Rizal kan baru nih, pas dulu materi rabbit hole di awal-awal kan nggak ikut ya? Ya. Udah paham belum rabbit hole yang minggu lalu sempat dibahas sedikit sama Wisnu juga? Udah sempat baca lagi nggak? Dapat nggak ini ya? Tapi kalau yang kemarin didapat itu kan rabbit hole itu kita mendefinisikan mempertanyakan hal yang kita belum tahu gitu, kayak misalkan Jadi diulang dikit terkait rabbit hole, karena ini banyak yang baru juga ya teman-teman, banyak ada beberapa yang baru magang, baru masuk. Coba buka beberapa rabbit hole, ada ingat nggak? Buka ada tadi sih. Ada di sini. Oh ini nih. Bab 4 apa? Nah, itu bab 5. Chapter 5, nah itu. Coba Chapter 5. Turun dikit lagi pas pertanyaan-pertanyaan. Nah ini. Nah di sini sih. Oke, ada yang mau bantu menjelaskan? Ini ada Rizal yang sama Dita yang ya ikutnya terakhir-terakhir aja ya terkait rabbit hole. Terus juga ada teman-teman yang masih baru nih. Ada siapa? Alexandro, ada Anissa. Yang masih baru tuh, tentu belum tahu ya. Skor lawan dong, siapa yang mau membantu teman-temannya menjelaskan terkait rabbit hole? Atau Rizal mau menjelaskan juga boleh kalau udah baca. Ini rangkumannya di poin ini sih sebenarnya sih. Belum baca sih. Baca dulu.
Lo bisa bantu jelasin nggak lo? Rabbit hole tuh kayak gimana lo? Ya, oke. Biar teman-teman bisa ngikutin. Jadi ini buat kesimpulan yang terakhir itu ya. Jadi rabbit hole di situ ada acuan, maksudnya pertanyaan yang bisa digunakan untuk mencari tahu rabbit hole itu. Yang pertama itu ada teknis, yaitu pekerjaan teknis sebelumnya yang belum pernah dilakukan gitu. Jadi kita dari project yang kita Rabbit hole itu apa? gimana? Mungkin di awal itu dari rabbit hole itu sebenarnya apa dan ya kenapa kalau kita consider terkait rabbit hole gitu. Jadi rabbit hole itu, sebelum definisi itu. Rabbit hole itu sesuatu yang belum pasti gitu. Adanya ketidakpastian yang bisa membuat pekerjaan kita itu nanti jadi tertunda atau stuck kayak gitu. Jadi kita mencari tahu apa yang namanya? Mencari tahu kemungkinan terburuk atau yang bisa menghambat nantinya gitu. Terus rabbit hole itu untuk mencari rabbit hole itu ada 4 acuan pertanyaan yang bisa digunakan sebagai acuan gitu. Nah itu ada yang pertama, ada teknis. Teknis itu kita bisa mengidentifikasi kayak pekerjaan teknis sebelumnya yang belum pernah dilakukan gitu. Yang belum pernah dilakukan dalam mengerjakan proyek misalnya ada apa aja gitu. Terus yang kedua itu ada asumsi. Yang kedua ada asumsi. Jadi kita mengasumsikan istilahnya memberi hipotesis terkait sesuatu yang tidak pasti itu. Jadi untuk memvalidasi asumsi ini kita harus mengkonfirmasi ke user. Setelah kita membuat hipotesis, kemudian kita mencari kepastian itu dengan mengkonfirmasikan ke user gitu. Kemudian yang ketiga ada solusi di luar kuasa. Solusi di luar kuasa itu solusi yang solusi mutlak kayak dari kita tuh gimana ya jelasinnya? Solusi di luar kuasa itu solusi yang sebenarnya gimana ya jelasnya? Solusi mutlak kayak misalnya sebenarnya udah ada solusinya, tapi itu tuh dipermasalahkan, tapi sebenarnya itu tuh solusi mutlak. Gimana ya solusi di luar kuasa? Gitu dulu deh. Terus yang selanjutnya ada keputusan penting. Keputusan penting itu apa yang harus diputuskan untuk keputusan penting yang harus ada, yang harus kita dapatkan dari sesuatu yang tidak pasti gitu ya nggak Pak? Gimana yang jelasinnya? Gimana Zal? Paham Zal? Masih belum terlalu. Yang tadi yang apa? Ya coba kamu nanya ke siapa? Banyak tuh teman-temannya. Apa ya? Dewi. Tapi kamu tanya ya, jangan cuma suruh jelasin gitu doang. Ya. Tapi kamu juga belajar nanya dengan jelas itu. Kamu nanya apa gitu kan? Oke. Teh Dewi mungkin bisa bantu tentang ini apa solusi di luar kuasa itu maksudnya seperti apa? Oke, solusi di luar kuasa itu adalah desain yang mau nggak mau kita harus bikin gitu, suka nggak suka kita harus bikin. Contohnya kayak misalnya, misal nih ya, klien mintanya tuh loginnya SSO. Karena minta login SSO, kita nggak bisa bikin pakai email dan password biasa gitu, itu harus SSO dengan aplikasi mereka, dan itu desain yang di luar kuasa kita gitu, mau nggak mau kita harus bikin SSO, gitu sih Kang. Dan itu nyambung ke yang 4, kalau misalnya tiba-tiba pas login SSO karena nyambung ke servernya mereka, tiba-tiba error, dan itu tuh jadi blocking gitu, jadi kita nggak bisa testing gitu. Akhirnya misalnya kita buat keputusan misalnya agar nggak blocking, sementara untuk developing kita bikin login biasa, misalnya contohnya seperti itu sih Kang. Gimana?
Jadi desain yang di luar kuasa itu yang benar-benar enak gak enak kita harus itu requirement gitu, itu masuk dalam SOW gitu. Misalnya kita ya kalau misalnya login biasanya email sama password, ini mau nggak mau harus pakai SOW dan itu di luar kuasa kita gitu sih Kang. SOW. Contoh pertanyaannya seperti apa ya? Kan ini pertanyaan ya. Misalkan. Ya kan gini. Itu tuh 4 poin itu kan pertanyaan untuk membantu apakah sesuatu kondisi itu termasuk rabbit hole apa enggak kan gitu. Jadi rabbit hole itu sebenarnya suatu kondisi sih, sebenarnya suatu kondisi yang ya tadi lu udah menjelaskan ya, kondisi yang itu menimbulkan ketidakpastian, ketidaktahuan dan yang kayak gitulah, resikonya tinggi sehingga dia bisa menjadi resiko dari suatu proyek itu, baik resiko terlambat, resiko jelek dan sebagainya. Ya gitu, contohnya kan minggu lalu kan kalau Rizal masih ingat, Wisnu nyontohin itu ya yang hantu sama singa kan gitu. Nah kalau hantu tuh rabbit hole karena kita masih serba nggak tahu nih terkait hantunya bisa ngapain, itu nggak jelas kan kayak gitu. Nah rabbit hole itu seperti itu. Nah pertanyaan ini untuk membantu apakah suatu kondisi itu termasuk rabbit hole apa enggak. Gitu. Jadi yang pertama terkait teknis. Kalau itu membutuhkan teknis yang kita belum pernah kerjain enggak gitu. Kalau kita belum pernah ngerjain itu, ya itu mungkin jadi rabbit hole karena kita belum pernah nih kan gitu kan. Jadi kita masih meraba-raba kan. Nanti bisa nggak sih yang kayak gitu-gitulah. Itu bisa jadi rabbit hole atau kita emang nggak bisa. Terus yang kedua kan terkait asumsi. Ya karena itu masih asumsi ya pasti jadi rabbit hole karena masih nggak jelas karena asumsi belum suatu fakta gitu loh. Itu. Kemudian yang ketiga terkait solusi yang di luar kuasa itu lebih kepada ini sebenarnya sesuatu yang di luar kuasa kita. Jadi sudah given sih, sudah diberikan yang kita tidak bisa mengubah itu gitu. Jadinya kan itu nggak jelas nih kayak misalnya aplikasinya itu harus ngambil data dari sumber lain atau dari aplikasi lain. Nah, aplikasi lain ini kan di luar kuasa kita nih. Iya kan, di luar kuasa kita, kita nggak bisa ngubah-ngubah itu, ya itu bisa jadi rabbit hole karena nggak jelas, kita nggak tahu si aplikasi lain itu bisa ngapain sih, gitu. Datanya sampai sejauh mana itu potensi rabbit hole-nya tinggi gitu. Karena di luar kuasa kita, sama kayak yang analogi hantu sama macan itu. Hantu kita nggak tahu nih, kita sama sekali nggak punya bayangan dia bisa ngapain aja gitu. Orang nggak kelihatan juga ya. Kalau macan jelas, di dalam kuasa kita, dalam kuasa kita tuh kita benar-benar ngerti nih cara membunuhnya ya udah tinggal pakai tembakan juga mati kan gitu istilahnya. Nah maksudnya tuh arahnya ke sana, nangkep nggak? Nomor 3 tuh. Nah, jadi di luar kuasa kita ya itu kita nggak punya kemampuan untuk bisa memahami secara utuh, mengendalikan secara utuh kayak gitu sih. Itu biasanya terkait sistem lain atau kondisi di klien atau di dimanapun gitu ya, yang kita nggak bisa mempengaruhi itu biasanya jadi rabbit hole karena ya tadi kita nggak bisa mempengaruhi secara langsung. Yang nomor 4 ya, apakah itu butuh putusan penting gitu ya, itu jelas lah. Kalau butuh putusan penting ya bisa jadi itu tidak bisa kita ambil sendiri keputusannya gitu kan, sehingga itu menjadi rabbit hole karena itu bergantung pada orang lain gitu kan. Makanya di sini ditekankannya hard decision ya, bukan cuma decision biasa tapi juga keputusan yang susah, yang berat gitu, yang mungkin harus membutuhkan dari tim manajemen atau dari klien yang levelnya tinggi, yang kondisi-kondisi seperti itu gitu. Nah kalau ada yang seperti itu nanti bisa jadi rabbit hole. Karena apa ya? Karena kita nggak bisa memutusin sendiri. Kalau kita bisa memutusin sendiri itu nggak jadi rabbit hole sih. Misalnya cuma ditanya, ini aku butuh bikin database ini table bikin table user ya gampang, tinggal bikin aja. Itu nggak, ya butuh keputusan sih. Apakah table usernya itu nyimpen passwordnya itu plain atau di encrypt kan gitu kan, ataukah passwordnya gimana itu keputusan juga, tapi itu keputusan gampang kan gitu kan, yang ya kita bisa ambil keputusan itu dengan sendirinya. Nah, jadi nggak masuk, tapi di sini yang ditekankan hard decision, yang kita butuh keputusan penting itu gitu kan, dan kita nggak bisa mengambil itu sendiri. Misalnya di project kita butuh nambah orang kan dengan justifikasi gini gitu kan, kita udah valid justifikasinya,
itu bisa masuk ke situ, karena nambah orang itu kita nggak bisa langsung putusin sendiri kan gitu misalnya. Itu contoh-contohnya sih. Itu pertama ya. Kemudian itu kan untuk mengetahui rabbit hole. Nah, tapi kita nggak berhenti di situ. Rabbit hole itu kan tidak cukup hanya diketahui bahwa ada kondisi rabbit hole tersebut. Tapi motivasi kita mengetahui rabbit hole, mengidentifikasi rabbit hole itu kan supaya nanti supaya rabbit hole itu hilang kan gitu ya. Supaya diselesaikan sehingga tidak mengganggu proyek, sehingga resiko proyek menjadi turun. Gitu. Jadi motivasinya tuh nggak berhenti pada tahu nih apa namanya, proyekku butuh tambahan orang, keputusan pentingnya. Mau nggak mau harus butuh nambah orang, atau jangan orang deh, butuh nambah waktu gitu. Itu kan keputusan penting ya, ada rabbit hole di situ. Ini mau nggak mau harus nambah nih, atau scope-nya berubah, butuh change request, butuh addendum misalnya, dan kontraknya. Itu kan jadi rabbit hole ya, karena kita nggak bisa mutusin sendiri, misalnya poin nomor 4 itu. Nah, kita nggak berhenti di sana, maka kita harus mencari solusinya kan. Nah, itulah kenapa setiap release party itu yang diharapkan itu adalah ada pertanyaan yang kita ajukan gitu loh, untuk menyelesaikan rabbit hole itu. Ngerti nggak? Jadi misalnya tadi misalnya aja gampang ya. Kondisinya kita butuh tambahan waktu, atau kondisinya kita butuh perubahan atau penyesuaian scope of work gitu. Itu rabbit hole-nya. Rabbit hole-nya bahwa scope of work-nya bertambah nih. Itu jadi rabbit hole karena kita butuh menyesuaikan itu. Nah, tapi kalau kondisi kayak gitu doang, ya mau menyelesaikannya gimana? Nah, gitu kan. Jadi kan kita harus mengkonstruk pertanyaan itu sehingga rabbit hole itu bisa selesai. Kenapa harus dikonstruk pertanyaan ya? Supaya mudah menjawabnya. Kayak gitu. Terutama karena kan kita, kalau misalnya di release party itu di setiap Jumat itu ya, Jumat pagi yang kita agendakan itu, yang terlibat di sana kan bukan tim internal gitu ya. Bukan tim projectnya sendiri yang sudah paham ini kondisinya apa. Tapi kan kita melibatkan orang lain. Ada tim manajemen, ada analis lain, ada programmer senior yang lain kan kayak gitu. Makanya di situ diharapkan kita mengkonstruk pertanyaan sehingga orang lain tuh tahu, oh kamu tuh mau nanya apa sih gitu kan. Kamu tuh butuh jawaban apa sih gitu. Jadi bukan hanya cuma ngasih background cerita kemana-mana gitu kan, habis itu udah aja gitu. Itu kan iya memang mungkin itu rabbit hole-nya itu gitu. Tapi ya itu nggak menyelesaikan masalah sama sekali gitu. Itu hanya cerita doang dan mungkin ceritanya juga sulit difahami gitu ya. Yang kayak gitu. Berbeda ketika misalnya setelah cerita tadi sebagai background, kita di ujungnya mengajukan pertanyaan yang spesifik. Kita mau nanya apa sehingga rabbit hole itu bisa selesai. Gitu sih sebenarnya sih. Makanya kemarin tekankan bikin pertanyaannya untuk menyikapi rabbit hole ini, gitu. Itu sih posisinya sih. Misalnya aku belum bisa, kondisinya adalah belum pernah pakai Metabase gitu ya, belum pernah pakai tools untuk bikin dashboard. Itu kan jadi nomor 1 nih. This require new technical work. We have never done before. Belum pernah kan? Itu kan jadi rabbit hole loh, belum pernah pakai Metabase. Oke, itu kondisinya. Tapi terus gimana cara kita menyelesaikannya? Pertanyaan apa yang mau ditanya? Apakah kamu mau nanya gimana cara pakai Metabase, ataukah kamu mau nanya dari mana saya bisa belajar Metabase, atau kamu mau nanya siapa yang bisa ngajari Metabase? Kan beda-beda tuh solusinya. Nanggap ya. Jadi rabbit hole-nya satu, bahwa kita belum pernah pakai Metabase. Iya, itu rabbit hole, oke. Gitu. Tapi kemudian apa nih? Kamu mau nanya apa dengan kondisi itu yang bisa dibantu sehingga itu selesai kan gitu kondisinya. Makanya diharapkan gali, kamu mau nanya apa? Kamu mau bisa dibantu apa? Perlu dibantu apa? Diselesaikan apa masalahnya kayak gitu. Itulah kenapa selalu ditanya, ini pertanyaannya apa sih sebenarnya? Arahnya ke sana. Bisa dipahami nggak ya? Semoga bisa lebih dipahami ya. Oke, untuk teman-teman yang baru tahu rabbit holes atau yang sebelumnya udah gabung tapi belum begitu paham, tolong nanti dibaca ulang. Ini bukunya ada di Shape Up, nanti bisa dicari basecamp.com itu. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, lagi-lagi saya ingetin, tolong ditanyakan. Kalau misalnya sudah paham, merasa sudah paham,
silakan mengonfirmasi pemahamannya itu sehingga nggak salah. Kayak gitu. Gitu ya, jadi jangan bingung juga ya. Jadi pertanyaan yang di sini dengan pertanyaan yang diharapkan muncul ketika rilis party itu berbeda. Pertanyaan di sini, 4 pertanyaan ini untuk membantu mengidentifikasi apakah suatu kondisi itu rabbit hole, apakah itu memang sesuatu asumsi, apakah itu sesuatu kondisi pekerjaan teknis yang kita belum pernah ngerjain itu, gitu kan. Itu untuk membantu itu. Nah, tapi setelah kita tahu itu, kita kan ingin menyelesaikan itu. Jadi motivasinya rabbit hole itu harus kita hilangkan dari project. Gimana cara menghilangkannya? Ya itulah yang perlu kita cari. Kamu mau dibantu apa? Gimana untuk menghilangkan itu? Gitu. Lagi-lagi kayak gitu sih cara mainnya. Gitu ya. Oke, kalau udah paham, balik ke yang tadi. Nah, sekarang coba yang poin tadi itu bisa nggak dikaitkan dengan hal ini gitu. Terkait sequence tadi itu. Oh ya, mungkin kalau yang saya tangkap hubungannya dengan sequence ini, jadi tadi itu kan kita harus mengidentifikasi rabbit holes-nya dulu gitu. Dari kan request sequence ini kan apa namanya mengurutkan mana yang prioritas yang harus dikerjakan gitu. Kalau yang hubungannya dengan rabbit hole, mungkin kita apa namanya kita cari dulu apa namanya fitur atau fitur yang memang rabbit hole-nya banyak gitu sehingga kita bisa menyelesaikan itu lebih cepat. Di apa menyelesaikan rabbit hole pada fitur itu di awal gitu sehingga nanti ketika fitur tersebut mulai dikerjakan nggak ada lagi apa namanya blocking gitu ketika mulai ngoding dan sebagainya. Gitu bukan Mas maksudnya? Ya gambarnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya memang kita kan dari awal itu ekspektasinya menghilangkan rabbit hole sedini mungkin. Sejak awal proyek semua rabbit hole yang sudah teridentifikasi itu bisa kita hilangkan lah. Project tanpa rabbit hole itu idealnya seperti itu. Project itu idealnya nggak ada rabbit hole-nya. Gitu. Tapi kan seringkali pasti ada aja gitu kan. Nah, makanya karena resiko adanya rabbit hole itu pasti ada. Jadi ya sebisa mungkin kita identifikasi sejak awal dan diselesaikan dari awal. Kayak gitu. Makanya di sini motivasinya itu kan untuk mendorong itu ya, scary work uphill first gitu. Jadi dorong sampai atas dulu, nggak perlu langsung diginikin ke bawah sih, nggak perlu sampai diselesaikan dulu, ke atas dulu minimal. Targetnya adalah kalau udah pada sampai atas di bagian bukitnya tadi itu tujuannya kan di situ sudah tidak ada rabbit hole. Gitu kan. Jadi kalau cerita yang di atasnya sebelumnya yang masalah work is like a hill, scope on the hill gitu kan, itu kan biasanya pada cerita tuh kalau masih di awal-awal masih belum jelas, masih bingung ini mau perginya kemana ya gitu kan, ini masih mau pergi jam berapa kayak gitu-gitu kan. Kalau udah sampai atas kan biasanya udah jelas, oh ya perginya ke sini, kalau mau makan masaknya ini kan kayak gitu-gitu tuh contohnya kan. Nah itu kan rabbit hole tuh sebenarnya itu menggambarkan rabbit hole juga kalau teman-teman mencoba mengkaitkannya gitu ya. Jadi di awal ketika masih di paling bawah itu ya itu penuh dengan ketidakpastian, rabbit hole-nya masih tinggi biasanya gitu ya. Nah, makanya kalau kondisi seperti itu kita harus coba dorong ke atas dulu menyelesaikan rabbit hole tadi sebelum
sebelum berfokus untuk buru-buru menyelesaikan tas-tas lain yang sudah lebih jelas itu. Kalau sudah di posisi atas, itu kan dia asumsinya sudah nggak ada rabbit hole ya. Ketika di posisi atas sudah nggak ada rabbit hole ya, asumsinya dia udah lebih jelas. Ya tinggal dikerjain aja, tinggal diselesaikan gitu. Nah fokus kita, ini terutama fokus kita sebagai tim analis memang sih, itu ketika sudah dorong ke atas ya segera cari lagi yang lain, mana yang masih ada di bawah kayak gitu. Itu harus segera didorong ke atas. Ya rabbit hole-nya bisa kita eliminasi kayak gitu. Ini poin tambahannya itu sih, saya harap nanti untuk membaca ini bisa mengkaitkan juga dari bab-bab awal ya. Makanya penting juga untuk yang baru gabung atau yang baru mengikuti pembahasannya juga membaca dari bagian-bagian awal terkait rabbit hole, terkait sebelumnya juga masalah find the elements dan sebagainya. Nanti akan nyambung ke sana juga soalnya sih. Gitu. Oke, dilanjutin. Oke. Atau kalau ada yang mau nanya terkait ceritaku tadi ya boleh ya nanya ataupun diskusi ya, menanggapi apa yang aku sampaikan. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Mas Diki mungkin atau yang lain? Tidak ada? Ya. Kita lanjut aja kali ya. Oke, mungkin tadi kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Work expand to fill the time available. Jadi pekerjaan berkembang untuk mengisi waktu yang tersedia. Jika tim memulai template email terlebih dahulu, mereka akan menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuat desain terbaik. Padahal itu tidak perlu. Banyak template email yang sudah tersedia dan dapat dikerjakan sehari. Di sisi lain, geocoder mungkin menghadirkan masalah baru selama berminggu-minggu dan tidak ingin kejutan itu datang di akhir siklus. Ya, nyambung ke yang tadi, jadi kita harus mencari dulu rabbit hole di geocoder ini, karena geocoder ini kan sesuatu hal yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya gitu, dan memungkinkan sekali di situ banyak dan ini sama kayak tadi pertanyaan yang pertama di rabbit hole, bahwa pekerjaan yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya itu bisa jadi rabbit hole gitu. Dibandingkan tadi kayak untuk yang template email tadi, itu kita sudah pernah mengerjakan sebelumnya dan kemungkinan kalaupun ada rabbit hole itu lebih sedikit gitu. Terus selanjutnya, jadi ini seperti konsep dari jurnalis, yaitu piramida terbalik. Idenya adalah artikel mereka dimulai, jadi artikel para jurnalis ini dimulai dengan informasi paling penting di bagian atas. Kemudian mereka menambahkan detail dari informasi latar belakang dalam mengurungi urutan kepentingan. Hal ini memungkinkan perancangan koran cetak untuk mendapatkan bagian penting dari cerita di halaman depan dan memotong akhir sesuai kebutuhan tanpa kehilangan sesuatu yang penting. Ya, jadi ya intinya gitu, konsepnya seperti piramida terbalik, di mana idenya itu kita menyampaikan informasi yang esensial dulu di paling atas. Kalau tadi hubungannya dengan yang tadi, kita cari dulu nih fitur-fitur yang sekiranya bakal menghambat gitu sebuah proyek itu, dengan mengidentifikasinya dengan rabbit hole tadi. Terus selanjutnya, tim yang efektif mengurutkan pemecahan masalah mereka dengan cara yang sama. Mereka memilih masalah atau tugas yang paling tidak diketahui di posisi pertama
dan membawanya ke puncak bukit, dan meninggalkan hal-hal yang tidak mengkhawatirkan di akhir pekerjaan. Ya yang tadi itu, jadi kita dahulukan yang penting-penting hingga ke top of hill gitu, sampai rabbit hole-nya benar-benar tidak ada, terus baru kita mengerjakan sisanya. At the end of the cycle approach, ketika di akhir pekerjaan atau siklus semakin dekat, tim harus memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu dan meninggalkan nice to have dan maybe. Ini membawa kita ke bab berikutnya tentang kapan harus berhenti. Tuh. Dari sini ada yang mau bertanya lagi? Atau mau merangkum dari awal? Itu benar ya pernyataan tadi yang work expand to fill the time available. Coba itu bisa dijelaskan lagi nggak, Zal? Itu sebenarnya gimana sih kondisi itu? Mana ya? Itu ada nama hukumnya sih, Parkinson Law. Parkinson Law. Coba, belum tahu tuh Mas. Parkinson. Coba googling sedikit Mas, Parkinson Law. Parkinson. Yang sama kan? Itu hukum ini sih. Ya, ujaran terkenal lah untuk terkait produktivitas. Ada yang pernah tahu ini enggak? Atau memahami gimana sih menggunakan menggunakan hal ini, mengambil idenya apa sih gitu kata-kata ini teh? Oh iya sama. Oke, aku bantu jelasin ya terkait ini aja dulu ya. Sebelum nanti dibantu teman-teman nge-review semuanya. Coba diartikan, Zal, artinya apa ini? Tadi itu? Yang ini, Parkinson Law adalah, edit ini. Ini apa ya, Mas? Enggak usah, intinya aja, apa namanya tadi? Oh, ini. Span itu. Oh ya, bentar. Work expand to fill the time available. Jadi pekerjaan itu berkembang untuk mengisi waktu yang masih tersisa. Itu tersedia. Tersedia ya. Ya, gitu ya. Jadi ini masalah terkait nge-setting due date kalau di kita. Gampangnya gitu deh. Aku langsung masuk ke implementasi aja biar nggak filosofis. Jadi, aku kayak pernah ngomong juga sih, kalau kita nge-setting due date itu terlalu longgar, maka ya kerjanya memang akan selesai ya dengan longgar itu gitu loh. Misalnya kerjaan gampang, kalau di sini contohnya bikin email gitulah ya. Bikin email, kalau kita ngasih due date-nya itu 1 jam, ya itu akan selesai 1 jam sih. Iya kan, ngambil template gampang, nyusun email, ya bisa lah gitu. Kamu bisa nyusun email dengan kata-kata yang to the point, fokus, atau kamu mau milih kata-kata yang puitis. Itu juga banyak pilihan gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngasih due date-nya itu bukan 1 jam, tapi 1 hari, 8 jam, ya maka kerjaan yang hanya bikin email itu nanti akan jadi seolah-olah jadi rumit gitu loh. Nanti yang kerjain itu ya akan ada aja gitu istilahnya. Akan ada aja kerjaan yang memang akan dilakukan untuk sehingga jadinya beneran 8 jam tuh gitu. Jadi secara psikologi itu juga mempengaruhi gitu. Kalau kita ngasih waktunya itu terlalu longgar, itu nanti dari awal tuh settingan orang berpikir menyelesaikan satu kerjaan itu juga akan berbeda dengan kalau misalnya kita pepetin nih dengan target yang
optimisnya ini sejam selesai lah, cuman bikin email doang kan, bikin template email doang gitu. Kalau kita kasih longgar 8 jam ya nanti orang akan mikir, oh 8 jam ya, berarti aku harus pakai template yang fancy banget nih, yang harus warna-warni gitu misalnya. Aku harus pakai kata-kata yang nggak boleh sederhana, harus yang puitis, yang gitu-gitu. Nah, kayak gitu sih maksudnya sih. Jadi poinnya adalah, terutama bagi teman-teman analis ini penting banget, tolong dilihat ketika bikin tas itu due date-nya itu realistis gitu. Realistis itu bukan cuman mencukupi, tapi juga dia jangan terlalu longgar gitu. Tapi ya sebisa mungkin akurat gitu loh. Kayak yang minggu lalu ya, yang aku sampaikan kan ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu. Minggu lalu kayaknya. Yang waktu itu aku memberikan guidance. Jadi untuk satu tas di collab itu idealnya itu ya maksimal 2 hari lah, 2 hari kerja gitu ya. 2 hari kerja. Kemudian minimal berapa kemarin, setengah atau maksimal setengah atau 1 hari kerja lah. Jangan kurang dari itu gitu. Jangan cuman kerjaan 1 jam 2 jam itu jadi satu tas itu ya, kecuali memang itu memang kayak gitu, dia nggak bisa dikelompokkan ke tas yang lain ya mau gimana lagi. Tapi kalau misalnya dia masih bisa dikelompokkan dengan yang lain, sebisa mungkin satu tas itu jangan yang effortnya hanya 1 jam 2 jam kayak gitu. Jadi harus tepat nih nyusun due date-nya, karena nanti kalau misalnya kita asal-asalan ujung-ujungnya kayak gini, kerjaannya itu ya akan molor-molor, akan nyari-nyari gitu. Misalnya kayak bikin halaman login itu setengah hari selesai lah, 2 jam bahkan itu ya. Kalau front end doang 1 jam, sama back end-nya ya 2 jam 3 jam selesai gitu. Nah kalau itu kita kasih waktu sampai 2 hari, maka loginnya itu ya memang beneran akan jadinya 2 hari kayak gitu loh. Akan nambah-nambah lagi, dia itu kerjaan yang sebenarnya nggak begitu penting, nggak esensial, tapi karena kita kasih waktunya longgar, ya dia akan nambah-nambah gitu. Itu sih. Nah itu Parkinson Law ngomongin itu sih. Jadi terkait produktivitas itu akan bisa naik ketika memang kita nge-setting diri kita, nge-pressure diri kita untuk targetnya itu ketat gitu loh. Targetnya ketat. Jadi nggak terlalu longgar ya nggak akan bisa produktif, karena once kita nge-setting diri kita longgar ya nanti kerjanya memang akan longgar, nantinya akan nggak produktif, memang benar nggak produktif gitu. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita dari awal nge-pressure due date-nya itu ketat, ya nanti kita akan ke setting, kita harus cari cara untuk bisa menyelesaikan itu gitu. Nah, mindset-nya harus dibawa ke arah sana itu. Tapi tentu itu juga tetap ada constraint yang sebelumnya itu, bahwa ya harus tetap realistis due date-nya, nggak terus kerjaan bikin dashboard yang banyak item-itemnya kita kasih waktu cuman 1 hari doang, padahal itu itemnya ada banyak banget gitu. Itu kan harusnya bisa di breakdown kayak gitu. Nah itu juga nggak kayak gitu, nggak terus semua tas gede banget terus dikumpulin jadi 1 hari doang, 1 tas doang. Itu juga salah gitu. Jadi tetap due date-nya itu harus sesuai, dan ya di situ memang si challenging-nya gitu ya, tantangannya di situ, seninya di situ gitu. Nah, makin teman-teman punya pengalaman, knowledge-nya bertambah, tentu akan bisa tahu untuk suatu task itu kebutuhan teknisnya akan membutuhkan berapa lama, kan seperti itu. Di situ sih poin yang ingin aku sampaikan, supaya teman-teman nggak ngasal gitu ya, nggak terlalu dibikin longgar aja lah biar nanti nggak overdo gitu misalnya. Nah jangan kayak gitu, kalau kayak gitu nanti malah ujung-ujungnya jadi nggak produktif. Itu sih yang mau aku ingetin. Kalau misalnya mau lebih dalam bisa pelajari tadi ya, Parkinson's Law itu dibahas juga di sana sih. Oke, lanjut Jal. Ya ini waktunya ya tinggal ini ya. Ya masih setengah jam, tapi coba dimaksimalkan untuk ngeresum dulu dari atas lagi untuk di bab ini. Nanti bisa sambil ditanya-tanya juga. Oke. Oke, kita coba resume.
Ini yang resumnya saya atau yang ke yang lain, Mas? Bebas, bebas. Ke yang lain deh. Ke siapa ya yang belum? Mbak Anita. Coba bantu resume. Halo Mbak Anita. Enggak, saya harus resume. Hah? Singkat aja, singkat. Dari mana, Mas? Nah, yang resum dari atas aja deh, yang teman-teman nanti untuk yang bab tiga subbab terakhir aja ya, yang jadi poin utama hari ini ya. Kalau yang dari atas ya Rizal lah sebagai pembawa acaranya. Oke. Oke, mulai dari awal. So progress. Jadi pada bab ini kita intinya sih menjelaskan bagaimana progres itu bisa terlihat. Yang pertama itu the task that aren't there, tugas yang tidak ada. Jadi secara teori itu biasanya dalam sebuah project kita kan sudah list ya. Misalkan di sini contohnya ada 5 task. Nah, dari 5 task ini tuh secara teori kita tuh bakal berpikir bahwa nanti secara berlangsungnya waktu gitu, task ini akan terselesaikan semuanya gitu. Nah, dari T1 sampai T5. Itu kita berpikir secara teori seperti itu. Namun seringnya best practice-nya gitu dalam kenyataannya task ini seiring berjalan waktu itu malah nambah gitu, nambah tiap harinya atau tiap waktu lah gitu, nambah waktu. Ini kenapa? Ini disebabkan karena ya kita di awal itu berasumsi gitu, masih asumsi karena belum mengerjakan task ini gitu. Kalau misalkan ketika dikerjakan itu mungkin ada tambahan-tambahan seperti bugs atau hal-hal yang perlu diimprove gitu. Itu akan muncul gitu seiring berjalannya project. Nah, selanjutnya estimasi itu bukan berarti menunjukkan ketidakpastian. Ya, sebagai contoh, misalkan ada 2 task, keduanya diperkirakan membutuhkan waktu 4 jam. Satu task itu sudah pernah tim lakukan puluhan kali, dan satu task lagi belum pernah dilakukan oleh tim. Maka estimasi 4 jam ini sudah tidak relevan gitu dari 2 task itu. Jadi kita mengestimasi itu berdasarkan itu tadi tim sudah mengerjakan task ini, fitur ini belum sebelumnya gitu. Ketika belum, itu estimasinya bisa akan lebih panjang, itu bisa bahkan sampai 3 hari gitu untuk menyelesaikannya. Nah, terus selanjutnya ya bekerja itu seperti pekerjaan itu seperti bukit. Jadi kita tahu kalau ketika mungkin implementasinya di project itu ketika kita membuat suatu fitur, kita itu mulai dari bawah bukit, yaitu tadi kita belum tahu fitur ini butuh apa saja yang tidak bisa fitur ini bisa sejauh mana gitu kita tahu requirement dan sebagainya.
Nah, nanti ketika kita sudah figuring out apa yang harus dilakukan untuk mengerjakan fitur ini, yaitu salah satunya dengan tadi mengecek rabbit hole pada satu task atau fitur itu gitu. Dan hingga ke puncak, ketika rabbit hole-nya sudah tidak ada gitu, hampir ya bisa dikatakan hilang, itu kosong, berarti kita tinggal mengerjakannya gitu sampai finish gitu. Seperti itu. Terus intinya kan itu ya. Langsung ke ya, ini seperti yang sudah kemarin dijelaskan ya, seperti kita membuat makanan gitu. Nah, yang ini untuk scoop on the hill, jadi kita bukit ini kita ibaratkan satu scoop. Nah, dari satu scoop ini terdiri dari beberapa task atau mungkin fitur ya. Nah, nanti kita definisikan nih task-task ini ke dalam bukit, progresnya ada di mana. Nah, ini status without asking itu fitur di Basecamp. Jadi kita bisa lihat yang tadi task itu ketika stuck itu bisa terlihat di sini. Nah, terus ketika task itu diam beberapa hari, itu berarti ada yang salah di situ. Kita salah satunya itu dengan cek apakah si satu task atau fitur ini kita harus refaktor lagi gitu, kita breakdown lagi jadi task-task yang lebih kecil. Contohnya fitur task notify ini kita bagi 3 lagi, email, terus hey menu sama delivery-nya. Nah, nanti ini bisa kelihatan progresnya gitu, seperti ini, terbagi-bagi. Jadi nggak terlihat notify seperti ini stuck gitu. Padahal sebenarnya ini bukan berarti tidak dikerjakan, tapi memang tidak kurang di breakdown gitu. Nah, terus tadi yang solve in the right sequence tadi, jadi untuk mengurutkan gitu dalam suatu pengerjaan, itu kita urutkan terlebih dahulu fitur atau fitur-fitur yang memang belum kita ketahui sebelumnya. Kita bisa cek mana misalkan yang paling risky gitu, yang paling beresiko di antara yang lain itu dengan salah satunya dengan rabbit hole. Misalkan rabbit hole-nya ternyata fitur ini contohnya yang geocoding ini ternyata memiliki rabbit hole yang banyak. Ngeceknya itu salah satunya tadi dengan mempertanyakan apakah fitur ini sudah kita kerjakan sebelumnya atau belum. Nah, itu bisa jadi rabbit hole. Seperti itu. Nah, nanti ketika sudah di puncak, jadi tipsnya kalau di sini kita cari dulu rabbit hole terutama yang banyak, kita selesaikan. Nanti ketika semuanya sudah jelas, sudah di puncak, baru kita selesaikan gitu satu persatu gitu. Terus yang tadi juga terkait work explain to fill the time available ini Parkinson Law tadi dalam produktivitas kerja itu ketika kita menargetkan suatu task itu lebih longgar, maka secara psikologis itu orang yang mengerjakan akan lama gitu mengerjakan. Jadi mencari-cari hal yang sebenarnya tidak penting untuk dikerjakan di task itu. Dan tapi sebaliknya ketika kita memperketat si due date-nya tadi,
waktu pengerjaannya, si programmer atau orang yang mengerjakan tas tersebut akan berpikiran bagaimana cara tercepat gitu untuk menyelesaikan tas ini. Kayak contoh fitur email tadi, ketika misalkan due date-nya diperlama, orang akan berpikir memoles terus gitu si fitur itu, yang sebenarnya itu tidak penting gitu untuk dikerjakan. Sedangkan ketika kita memperketat, itu mereka akan berpikir, oh ya sudah pakai template saja yang sudah ada, atau sehari jadi. Nah, seperti itu mungkin untuk maksud dari Parkinson Law ini, work as planned to fill the time available. Begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan atau gimana, Pak Indra, mau dilanjut atau gimana? Ditanya-tanya dulu, Zal. Mas Teh pada punya pemahaman yang sama. Di poin-poinnya. Ya? Siapa itu? Pernyataan Cita terkait bocor up Wayfield itu bener nggak sih sebenarnya? Kok aku malah setuju sama Cita ya pernyataannya. Jadi gimana Mbak pernyataannya tuh? Kan tadi Cita bilang bahwa kita ngerjain yang urgent dulu kayak gitu, baru yang urgent baru yang level di bawahnya, pokoknya yang dikerjakan yang urgent dulu kayak gitu sih tadi. Urgent plus important. Iya. Tapi tadi pas yang pernyataan Mas Diki juga agak nggak jauh beda sih sebenarnya. Yang ya yang penting bukan yang penting apa sih yang, tapi ya maksudnya important dan urgent juga dalam satu sequence, maksud aku tuh sama, hampir sama sih sebenarnya, cuman beda apa. Kalau tadi yang Mas Diki apa ya, aku lupa. Kalau tadi sih apa namanya, ngerjain jadi dulu walaupun setengah jadi, tapi ya itu sudah core-nya di situ, kayak yang aku pahami sih gitu sih. Untuk memoles olesannya itu ya udah nanti di akhir aja, yang penting ini udah jadi dan nggak error, kemudian kebutuhannya user itu udah terpenuhi ya gitu. Definisi itu Mbak, urgennya itu seperti apa Mbak? Misalkan harus segera dibuat gitu untuk kebutuhan user, atau kalau kan yang urgent dan urgent and important itu kan berarti itu fitur yang utama yang harus ada sih menurutku. Misal jadi sebenarnya pernyataan Sita dan Diki dan Mas Rijal itu sebenarnya mirip ya? Iya, mirip, cuman apa ya? Cuman beda gimana cara mandangnya. Ada nih. Bedakan antara memulai dengan menyelesaikan ya. Jadi kalau Sita tadi yang dimaksud mengerjakan tuh gimana? Maksudnya mengerjakan yang penting dulu itu mulai mengerjakan atau sampai selesai? Baru pindah ke yang lain? Mulai mengerjakan. Nah ya oke. Kalau mulai mengerjakan itu benar. Artinya sesuai dengan sebelumnya di bab yang berapa itu? Bab atas lah. Ya. Terkait urutan pengerjaan ya. Urutan mana yang harus dikerjakan duluan. Itu memulainya. Memang itu kan
ini juga ngomonginnya memulai ya. Memulai itu artinya targetnya tadi yang aku sampaikan, mendorong sampai ke atas bukit. Kan dimulai sampai ke arah sana. Tujuannya apa? Supaya nggak ada rabbit hole. Kalau udah sampai atas bukit, coba naik ke bagian atas sedikit kan tadi bagian bukit sebelah kiri itu kan unknown ya, atau uncertainty tadi itu istilahnya. Coba ini tadi kan ada pembagian. Nah, mana sih? Nah, ini kan unknown sama known. Ini kan konsep rabbit hole gitu ya. Jadi kita naik, dorong sampai ke posisi atas itu untuk yang penting-penting tadi. Yang penting itu targetnya sampai ke atas dulu. Supaya udah nggak ada rabbit hole gitu. Dikerjakan duluan. Setuju dikerjakan duluan sampai atas. Tapi setelah sampai atas itu nggak perlu buru-buru langsung didorong sampai ke bawah sampai selesai gitu loh. Nah tadi analogi Rizal kan yang dijelaskan di artikel ini kayak ngencengin skrup kan. Jadi sampai atas dulu, diputer-puter dulu skrupnya. Tapi jangan langsung dikencengin banget gitu. Pindah dulu ke skrup yang lain supaya imbang dulu nih. Supaya imbang, kalau udah bener-bener posisinya pas, bener-bener pas semua baru dikencengin. Kalau skrup kan kayak gitu. Nah di sini juga kayak gitu. Intinya poinnya kita nggak perlu buru-buru langsung turunin ke bawah. Tapi kita lebih mementingkan mencari mana nih tas atau skop yang lain yang itu masih ada di bawah dan itu penting tadi itu harus didorong ke atas. Karena kalau tas-tas penting yang dia itu sifatnya core ya atau utama, dia kok masih di bawah, berarti kan masih di bagian kuadran yang unknown itu kan, yang tidak diketahui, nggak jelas gitu kan. Ya penuh dengan rabbit hole. Bisa jadi dia nggak bisa naik ke atas karena dia nggak ngerti gimana cara naikin ke atasnya gitu. Nah itu tuh kita ingin menyelesaikan itu duluan, targetnya sih di situ. Benar itu diselesaikan dulu semua. Jadi misalnya ada atas A, B, C, D, E yang penting-penting semua tuh. A naikin sampai atas, terus B naikin atas, C sampai atas. Nah gitu dulu, baru nanti tinggal tendang ke bawahnya itu gampang. Kayak gitu. Nah ditambah lagi, karena di sini peran kita sebagai analis, sebagai PM, sebagai tester, nah itu tujuannya memang ini dorong ke atas paling enggak untuk ngelindingin dari atas ke bawah itu lebih ke tugasnya programmer sih. Nantinya arahnya ke sana. Gitu. Jadi bukan pernyataan kita emang nggak salah. Siapa tadi juga nggak bilang salah, cuman aku meluruskan jangan sampai nanti pemahamannya mengerjakan itu sampai selesai satu-satu dulu. Kalau dikerjakan satu-satu sampai selesai dulu itu beresiko bahwa ada tas-tas penting yang lain yang dia jadi ketinggalan untuk naik ke atasnya tadi. Padahal untuk tantangan terbesarnya kan ini naik ke atasnya itu. Ini kan konsep bukit ini naik ke atas itu kan berat ya. Namanya naik berakit-akit ke hulu, naik ke atas itu susah gitu loh. Makanya itu kerjain dulu naik ke atas itu. Nanti kalau tinggal turun ke bawah itu tinggal ngelinding aja gitu di situ. Tinggal seluncur aja gitu loh. Poinnya kan di sana sebenarnya. Jadi kita kerjain dulu naik ke atas itu susah gitu. Kalau kita nggak bisa naik ke atas, jangan-jangan nggak beneran nggak bisa naik karena udah makin mepet waktunya. Kalau untuk naikin ke atasnya atau kita pending, kita lebih suka untuk menyelesaikan yang sudah jelas tadi, mengelindingkan ke bawahnya itu kita duluin gitu kan. Nah, nanti tas penting ini kehilangan waktu untuk naik ke atas. Padahal naik ke atas itu susah. Poinnya di situ sih, bisa ditangkap nggak ya? Bisa, Pak. Jadi yang tadi coba aku jelaskan sih di situ sebenarnya. Bukan berarti salah sih dari Sita maupun Diki ya. Itu benar sih sebenarnya sih. Apa namanya, nggak salah lah. Paling nggak salah, cuman ya perlu diluruskan tadi yang aku sampaikan itu. Itu menurutku seperti itu. Itu lagi nggak? Ada lagi teman-teman? Dari kamu ada yang mau tanyain nggak, Zal? Ya, mau tanya. Jadi Masih. yang tadi terkait yang ini, kalau misalkan di implementasinya di collab itu berarti sampai atas itu maksudnya udah sampai to do gitu ya, Mas? Tasnya udah siap gitu ya? Ya. Berarti ini masih backlog gitu ya? Ya, masih backlog. Atau malah ya masih backlog lah. Ya, jadi kita dorong sampai ke atas, sampai jadi to do semua gitu.
semaksimal mungkin target kita tuh itu dorong sampai ke to do. Karena harusnya kalau udah sampai to do clear gitu ya, nggak ada yang nggak jelas lagi, itu tinggal eksekusi ke bawahnya tuh gampang kan gitu. Oke. Itu kalau dari sisi kita ya, dari sisi sebagai analis ya. Tapi kalau dari sisi programmer ya, dia akan punya bukit dia sendiri gitu. Yang dari bawah lagi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau yang minggu lalu kan aku analogikan dengan untuk mempermudah tahu dia sampai di mana, bikin subtask gitu kan. Kalau subtasknya itu belum banyak yang dicentang, ya itu mungkin dia masih di awal-awal sini, masih banyak yang dia nggak ngerti gitu loh, karena kok geraknya lama gitu kan. Itu bukitnya programmer sih. Kalau bukitnya kita ya paling nggak sampai atas to do, sampai bawah ya udah selesai semua gitu kan. Udah tinggal testingnya lah, kayak gitu. Oke. Ya di sini sih lebih pentingnya terkait mindset tadi itu ya, terkait prioritas, terkait gimana kita nge-setting target, terus nge-planning. Jadi bagian-bagian awal tuh menarik ya, terkait uncertainty bahwa di subbab-subbab awal tuh Zal, yang awalnya kalau kita nge-planning 3 task atau 5 task dari awal sampai akhir, biasanya kan di tengah-tengah akan bertambah, nah yang kayak gini. Nah ini kan kayak gini itu. Nah, yang dulu aku sampaikan ya, ini jangan sampai jadi salah persepsi bahwa bukan berarti malah nggak perlu planning, tapi justru ini menguatkan kita bahwa planning dari awal semaksimal mungkin. Karena sudah maksimal aja, nanti itu di tengah-tengah akan tetap ada resiko bertambah gitu loh, atau berkurang dan berubah dan sebagainya. Apalagi kalau dari awal kita nggak nge-planning dengan maksimal, kalau kita seenaknya, asal ngalir aja gitu ya. Di tengah-tengah makin kebingungan nanti. Gitu. Jadi ini jangan sampai salah dalam memahaminya gitu ya. Jangan sampai terus berpikirnya kita nggak perlu planning gitu. Atau berpikir, oh kita kan agile gitu ya. Agile itu butuh planning gitu. Justru butuh planning. Tetap. Cuman agile itu ketika planningnya itu butuh perubahan, itu kita bisa menyiasatinya dengan cepat. Poinnya sih di situ sebenarnya. Bukan berarti itu tuh nggak ada planning ya, salah. Nggak ada planning pasti berantakan. Kita nggak ngerti apa yang mau dikerjain itu. Buktinya ada backlog, ada sprint planning, ada retrospektif. Itu kan bagian dari planning di awal, terus adjustment di akhir, di tengah-tengah, yang seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman salah memahami juga terkait metodologi agile, Scrum yang coba kita implementasi juga. Gitu. Oke, mungkin gitu ya, bisa dicukupkan, ini sudah azan juga. Jadi untuk bab ini kita cukupkan, untuk minggu depan nanti bisa lanjut ke bab selanjutnya. Nanti siapa yang akan mengisi, nanti aku akan akan pilih siapa yang akan membawakan gitu. Nah, kembali pesanku pada teman-teman semua, terutama juga yang baru join gitu ya, yang baru gabung, mempelajari lagi buku shape up-nya, coba dipelajari lagi dari bab awal, termasuk yang sudah sebulanan terakhir ya, Rizal, Dita, terus sekarang ada tambahan anak magang, teman-teman magang juga. Silakan dipelajari buku shape up dari awal, bukan cuman yang saat ini dibahas. Yang saat ini dibahas ya harusnya udah lebih paham gitu kan, udah dibacakan, dikasih penjelasan gitu. Tapi yang bab-bab awal itu yang dia menyampaikan banyak konsep di sana gitu lah. Konsep shaping, konsep 6-week cycle, itu banyak hal yang dibahas di awal-awal justru sebenarnya. Di akhir-akhir ini kan sebenarnya untuk pelengkap juga ya, untuk bisa memudahkan eksekusinya gimana. Tapi konsep-konsep awal terkait analisis, terkait project manajemennya itu banyak cerita di awal sih. Jadi harapanku semua tolong dibaca lagi dari awal. Kemudian tadi ya, lagi-lagi aku ingetin, silakan tanyakan yang nggak jelas, daripada nanti ketika implementasi, baik ketika release party, ketika presentasi gini, ketika ditanya jawabannya ngaco atau nggak ngerti sama sekali, nah itu nggak expected lah gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa tanya duluan di grup,
tanya ke temennya gitu. Di grup aja lah supaya nanti bisa banyak bantu. Terus juga kalau misalnya sudah bentuknya nggak harus tanya ya, tapi bisa juga mengkonfirmasi pemahamannya gitu. Misalnya cerita terkait rabbit hole atau terkait hal-hal yang lain gitu. Silakan konfirmasi pemahamanmu seperti ini benar nggak sih? Gitu. Nanti kan bisa diskusi di sana. Gitu. Oke, dari aku seperti itu Zal. Bisa diakhiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ya mungkin kita akhiri untuk meeting untuk presentasi hari ini. Terima kasih teman-teman atas masukan dan tadi komentar-komentarnya. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.